Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Ya, Mbak? Bu. Perkenalkan, nama saya Pipit. Ya. Saya datang kemari karena saya ingin konseling masalah pribadi saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya juga Yuni Mustika. Eh, Kalau boleh tahu masalah seperti apa yang ingin Mbak Pipit konselingkan kepada saya? Jadi begini, Bu. Ceritanya, beberapa hari yang lalu, saya sama pacar saya putus, Bu. Masalahnya karena pacar saya, namanya Aldi ya, Bu ya. Ya. Si Aldi ketahuan selingkuh sama teman saya yang namanya Mawar, Bu. Wow. Itu kayaknya kejadiannya udah lama deh, Bu, tapi baru kepergoknya baru beberapa hari yang lalu, Bu. Waktu itu nggak sengaja, waktu dia mau ke kamar mandi, saya cek HP-nya. Ternyata di HP-nya saya nemu foto bugil. Foto itu dikirim Itu oleh... maaf, foto bugil itu foto si cewek itu berarti. Iya, Bu. Saya tuh, Bu, bingung, Bu, mau lanjut atau enggak, karena saya sama pacar saya itu udah jarak 8 tahun dan kami sudah tunangan, Bu. Apalagi keluarga kami sudah saling mengenal. Wow. Sayang sekali, Bu, perjalanan kami sudah 8 tahun, Bu. Dari bener yang dia dari nol sampai sesukses sekarang, Bu. Sampai saya sampai bingung, Bu, down banget mental saya, Bu, depresi. Ya, Gimana ya, Bu ya? ya menurut saya sih Mbak, memang itu kesalahan dari teman Mbak sendiri. Kan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Baiknya Mbak sama pacar Mbak itu selesaikan dulu secara, apalagi Mbak sudah tunangan atau lamaran tadi Mbak? Gimana, Bu? Tunangan. Nah, kalau udah tunangan itu pasti mau ke jenjang yang lebih serius lagi kan. Nah, kalau mau ke jenjang serius pasti masalah itu ada aja Mbak. Terus juga dari si siapa pacar Mbak itu, dia kan udah ngerti bahwa itu temennya Mbak, tapi kok mau sama dia. Ya kalau menurut saya selesaikan dulu secara baik-baik, apalagi keluarga Mbak itu sudah saling mengenal kan, malu juga sama tetangga. Tapi dengan satu syarat, catatan, bilang ke pacar Mbak, jangan pernah mengulangi kesalahan yang kemarin-kemarin, sebab kesalahan tersebut membuat Mbak down kan. Ya, Bu. Saya ngerasa sendiri kalau semisalnya yang namanya anak muda zaman sekarang jatuh cinta itu kayak apa ya, kehilangan sesuatu yang wow gitu. Kadang ada yang sampai nggak makan, terus juga mau apa-apa males gitu. Terus juga kadang ada yang sampai mau bunuh diri, tapi sebaiknya Mbak itu jangan melakukan seperti itu. Mbak tetap semangat, doain pacar Mbak yang baik. Yang terpenting sekarang Mbak harus membicarakan permasalahan ini ke keluarga Mbak, terus ke keluarga si pihak laki-laki tunangan Mbak itu dengan baik-baik, seperti itu. Jadi, Mbak, sebenarnya kemarin saya sempat membicarakan hal ini dengan pacar saya, si Aldi. Dan ternyata Aldi juga sudah mengakui kesalahannya, Bu. Dia Itu sempat... kesalahannya seperti apa ya Mbak, kalau boleh saya tahu? Iya, dia mengakui kesalahannya kalau dia telah selingkuh dengan si Mawar. Dengan si Mawar itu teman Mbak yang tadi ya? Iya. Dia mengaku kepada saya kalau dia sudah melakukan hubungan badan dengan si Mawar. Di situ saya sangat terkejut, Bu. Sudah Mbak, Sebenarnya tidak bisa sebenarnya ditangisi lagi. saya tuh masih cinta, walaupun saya udah dengar kalau dia udah berhubungan badan dengan teman saya. Gimana ya, Mbak, karena 8 tahun tuh bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun saya sama dia, saya mulai bisnis sama dia dari nol, dan hubungan 8 tahun dan perkenalan keluarga tuh dihancurkan dengan mudah oleh si wanita mawar itu. Menurut saya ya Mbak, pribadi saya, ketika seorang laki-laki sudah melakukan berhubungan intim dengan lawan jenisnya,
berarti dia memang bukan yang terbaik buat Mbak. Terus juga si mawarnya juga itu salah karena dia sudah tahu itu pacar Mbak, temannya sendiri juga direbut. Seharusnya mawar itu harus mengerti bahwasanya Aldi itu pacar Mbak, tidak seharusnya merebutnya, karena pepatah pernah mengatakan seperti ini, ketika sesayang apapun dan secinta apapun kamu dengan orang lain itu milik milik teman atau milik siapa, itu tidak diperbolehkan, karena suatu saat ketika si mawar jatuh cinta kepada seorang laki-laki, dia akan dibalas seperti itu, pacarnya akan direbut. Jadi untuk saat ini Mbak cukup bersabar, terus juga Mbak harus belajar mengikhlaskan, karena kalau sudah melakukan berhubungan intim seperti itu tidak baik dan tidak seharusnya Mbak mempertahankan hubungan itu, walaupun Mbak sudah berjuang cukup lama bersama dia. Karena buat apa kita menjalin hubungan tetapi hubungan itu tidak bagus, apalagi sampai berhubungan intim dengan teman sendiri, pacar Mbak itu. Karena dia tahu kan berhubungan intim itu dengan yang bukan muhrimnya itu berdosa, sangat berdosa. Jadi kalau si dari pihak laki-lakinya itu ada pembelaan atau bisa menenangkan Mbak atau gimana Mbak? Ya, alhamdulillah kalau dari keluarga si Aldi sangat-sangat mendukung hubungan saya dengan si Aldi. Dan apakah keluarga Aldi mengerti bahwa Aldi pernah berhubungan intim bersama teman Mbak? Belum Mbak, karena Aldi baru cerita ke saya, dia belum baru cerita ke siapa-siapa. Waktu itu keluarganya sendiri itu belum kan. Iya, kebanyakan kayak gini Mbak, dia pacaran aja suka nyelingkuhin Mbak, terus berani berhubungan intim bersama orang lain. Besar kemungkinan ketika Mbak nanti mau melanjutkan pertunangan Mbak ke jenjang pernikahan, kemungkinan Mbak, satu, tidak akan bahagia, kedua, makan hati, yang ketiga, dia akan terus berselingkuh, yang keempat itu terkadang dia akan menindas Mbak, karena dia ngerasa si Mbak Pipit ini orangnya biasa aja, nggak terlalu dihargain, karena dia merasa dia sangat dicintai oleh Mbak, seperti itu. Tapi kembali lagi, maunya Mbak seperti apa, mau keluarganya Mbak seperti apa, keluarga Mas Aldi juga begitu, dan seharusnya ada pembelaan juga dari pihak mawarnya, karena di sini yang menjadi titik permasalahan adalah mawar itu sudah menghancurkan yang namanya hubungan Mbak yang sudah dibina selama 8 tahun. Tapi alhamdulillah Mbak itu belum sampai jenjang pernikahan, Mbak sudah dikasih sama yang di atas bahwa mengasih tahu bahwa si Aldi ini tidak benar untuk Mbak. Saya rasanya lega sekali bisa mengeluarkan unek-unek saya kepada Ibu. Saya terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama. sama-sama. Sudah sangat membantu saya, Ibu sudah menyupport saya. Mungkin keputusan atau jalan satunya itu ya keputusan terpisah ya Bu. Itu tergantung Mbak sendiri, karena yang menjalankan Mbak, saya di sini cuma bisa mengasih sarannya. Kalau misalnya saya ada tutur kata yang tidak menyenangkan atau apa di dalam hati Mbak, maafkan ya Mbak. Lega sekali. Terima kasih ya Bu ya, udah sangat membantu saya. Terima kasih.